Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat adalah nama jalan yang sangat dikenang oleh aktivis LP3IS. Di tempat inilah, pada 19 Agustus 1971, LP3IS didirikan. Dan di tempat ini juga, LP3IS berkantor untuk yang pertama kalinya sebelum pindah ke Jalan S. Parman 81, Selipi, Jakarta Barat. LP3IS didirikan dengan maksud mengembangkan pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial secara lebih holistik menuju kesejahteraan bagi warga Indonesia. Pada awalnya, lembaga yang didesain sebagai training ground bagi pengembangan wawasan dan keahlian kalangan muda dalam menjawab persoalan dan tantangan zaman. Dalam perkembangannya, LP3IS menjadi tempat meniti karir aktivis untuk kemudian berkiprah di kancah yang lebih luas, baik sebagai ilmuwan, konsultan, maupun menjadi politisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui kebijakan penerbitan, LP3IS menerbitkan jurnal ilmiah Prisma selain buku-buku di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai NGO yang bergerak di bidang penelitian, LP3IS banyak berkecimpung dalam kegiatan penelitian kualitatif, studi kebijakan, dan riset aksi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan komunitas akar rumput. Sejak tahun 1990, LP3IS mengembangkan penelitian kuantitatif seperti survei pendapat umum tentang berbagai macam topik sosial, ekonomi, maupun politik. Dan pada tahun 2004, LP3IS mempelopori sebagai lembaga yang pertama kali memperkenalkan metode untuk memprediksi hasil pemungutan suara pada pemilu yang sangat akurat. Kemudian, sangat terkenal sebagai quick count. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, LP3IS masih menjadi lembaga terpercaya di Indonesia dalam mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dengan mendasarkan prinsip-prinsip kesetaraan hak bagi semua manusia. Kemajuan teknologi membuat LP3IS berpacu untuk terus berinovasi, mengembangkan semangatnya dalam menyebarkan wawasan untuk masyarakat luas dengan aktif di kegiatan podcast, webinar, sekolah riset, sekolah demokrasi, magang, dan juga bekerja sama dengan berbagai instansi berupa riset, pengembangan masyarakat, dan publikasi ilmiah. Untuk menyempurnakan visibilitas LP3IS di sosial media dan publikasi lainnya, LP3IS menghadirkan podcast dengan tema Ngaji dan Neliti, Bincang Pustaka, dan Jumat Berbincang. Podcast ini dianggap penting dalam membedah pemikiran-pemikiran atau isi buku yang sudah terbit ataupun akan terbit, sehingga dapat membahas bersama dengan penulisnya. Tahun 2021, tepatnya tanggal 19 Agustus, LP3IS merayakan ulang tahun emas yang ke-50. Generasi baru LP3IS telah lahir menyongsong era 50 tahun kedua ke depan, berbekal semangat dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para tokoh pendiri. LP3IS sudah berusia setengah abad, usia yang matang untuk sebuah organisasi masyarakat sipil. LP3IS telah melahirkan banyak nama-nama besar dan memberikan bakti yang tidak sedikit bagi negeri ini. Selama 50 tahun berselang, LP3IS perlu merumuskan arah baru. Karena zaman sudah berubah, sudah sangat jauh berbeda dengan masa ketika LP3IS didirikan. Adaptasi harus dilakukan di era milenial ini. Tak kalah penting dari itu adalah melakukan proses regenerasi kepada anak-anak muda. Merekalah tumpuan masa depan bangsa dan lembaga ini. Ke depan, idealisme dan semangat pendiri yang telah diwariskan melalui lembaga ini akan terus dijaga. Kami akan terus menjaga sekuat tenaga. LP3IS akan terus berkhidmat membangun keadaban sipil melalui pilar penelitian, pendidikan, advokasi masyarakat, dan publikasi, mencerdaskan masyarakat dan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka!